Iya kan? Ada, Pak. Oh, pakai itu aja nggak apa-apa, Mbak. Sama aja lah. Berarti production sama shipping sama, Pak. Ada Samain aja. kelompok. Iya, Oke. samain aja biar gampang kan. Mau koordinasi mau apa. Jadi nggak ribet lah. Nah, jadi eh, sebentar ya. Oke, 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 oke. Eh, bentar-bentar ya, biar saya rapihin Oke, dulu. Pak. Iya nih, ada-ada aja nih. Bikin rempong aja. Nah, yang jadi permasalahan itu Mbak, nanti gitu ya, nah, itu teman-teman harus bikin laporan nih Mbak, guys. Bikin laporan, bentar, bentar. Nah, ini nanti ada formatnya gitu Mbak, Mas. Kemarin udah saya kasih format belum? Belum. Belum ya. Nah, ini ada formatnya. Nah, itu ada tahapannya gitu ya. Terus ada persennya, persentase nanti dibikin. Terus eh, ini ada capaian. Jadi sebentar ya. Kelihatan nggak tuh di itu? Di Kelihatan, Pak. kelihatan ya. Ada kendala eh, sama dokumentasi, Mbak. Ini sama yang shipping juga begitu ya. Nanti tinggal capaian ya. Nah, sebentar, sebentar, sebentar. Production and operation. Pak, maaf, di saya nggak kelihatan, Pak. Ah, seriusan? Iya, Pak. Ya, coba yang kelihatan siapa yang kelihatan? Mbak Clara kelihatan nggak tadi, Mbak? Yang di WhatsApp kan, Pak? Di benar di WhatsApp. Kelihatan, Kelihatan Pak. tuh. Oh, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Aman, aman, aman. Iya, yang di WhatsApp, Mas. Iya, di saya nggak kelihatan yang di WhatsApp juga. Ya, coba minta sama temennya deh nanti deh. Nah, itu terus eh mana itu tadi? Capaian ya. Itu kan ada capaian ya, Mbak ya. Yang mana tadi tuh? Wait. Nah, itu capaian CPMK. Nah, itu capaiannya bentar. Nah, ini. Nah, nanti yang
Nah, yang capaiannya yang mana gitu ya. Kan ada eh, CPMK ya kan. CPMK 1 tuh mampu menjelaskan dan menganalisis konsep dasar manajemen produksi dan operasi serta perannya dalam mendukung daya gitu ya. Yang di siapa yang mana nih mampu menentukan lokasi, mampu menyusun perencanaan, mampu merancang proses, mampu menerapkan prinsip manajemen mutu, yang mana yang mau di Uber gitu ya. Ya, ya kita nggak bisa semuanya sekali lagi tuh. Ya, ini aneh ini emang diktinya. Aduh, Mbak, Mas, kalau bisa punya akses ke luar negeri, udah pindah aja deh, warga negara beneran deh, sumpah. Iya, nggak ngerti saya ini udah. Ini saya udah protes kemana-mana ini. Kalau mau kayak bikin kayak begini dari awal dong, ya kan? Jangan nyusahin kita. Udah begitu di akhir di Uber-Uber. Ngaco aja. Kalau mau mainan kayak begini dari awal kan di brief pelan-pelan kan enak ya. Ya, Betul. oke. Nah, coba ada yang mau ditanyain nggak dari apa yang itu nanti dibikin report. Nah, nanti yang penting itu ini Mbak, itu yang poin G ada dokumentasi kan. Nah, dokumentasi itu ya, yang penting itu ada 1, 2 sampai 9 poin ya. Ada foto ya. Oh, tambahin satu deh guys, video guys. Jadi di videoin tuh prosesnya mulai dari awal sampai akhir tuh. Misalkan kalian apa nih? Production capacity gitu ya. Kapasitas produksi. Nah, kan berarti kan mulai ngitung dari raw material gitu kan Mbak ya. Mesinnya. Nah, itu mulai dari awal tuh. Ya, kapasitas terus tempatnya misalkan dia di mana nih? Dia kan misalkan apa nih usaha UMKM-nya apa nih? Kue ya kan? Ya, pengusaha kue dia bikin kue, bikin apa namanya? Bikin kue bolu misalkan gitu. Nah itu kan dia kan tempatnya di mana tuh? Ya, mungkin di dapurnya gitu nggak apa-apa gitu ya. Cuman ada satu space di rumahnya itu yang merupakan tempat produksi gitu loh guys. Ya, nah, itu di videoin tuh sampai dia, eh, tapi bukan proses produksi loh beda ya. Ya kalau teman-teman mau apa namanya? Ya mau ngungkapin proses produksi ya silakan juga nggak apa-apa juga gitu. Nah, nah, kalau proses produksi nggak perlu alatnya yang difokusin videonya, prosesnya aja, mulai dari bahan baku sampai barang jadi gitu ya. Kalau proses produksi, nah, misalkan jasa apa nih gitu ya, misalkan eh, jasa laundry misalkan, ya kan. Nah, kalau misalkan proses operasionalnya dia ya mulai dari laundrynya datang sampai laundrynya selesai jadi gitu. Ya, sampai disetrika ya itu harus itu yang kita sebut dengan proses produksi ya kan. Nah, kalau misalkan production capacity kapasitas produksi berarti bukan prosesnya gitu, tapi tempatnya sama alat-alatnya yang di iniin yang di apa namanya? Yang di fokuskan videonya. Berarti setrikaannya, mesin cucinya gitu ya, Mbak. Nah, nanti kan dihitung tuh kalau kapasitas produksi satu mesin cuci itu bisa berapa kilogram gitu kan ya pakaian pengerjaannya. Udah ngitung mesin hour kan ya, yang di global supply deh. Ini ada beberapa materi yang saya nggak taruh di sini tapi ada di global supply. Global supply sama saya kan ya. Iya, Coba Bang. deh, coba deh dilihat deh. Hitung jam kerja mesin. Coba, ada nggak tuh? Nah itu untuk ini Mbak, untuk eh,
Coba dilihat deh, Mbak. Ada nggak jam kerja mesin? Nah, itu kan untuk kapasitas produksi, ya kan? Kalau untuk eh, berapa yang diproduksi, ya kan? Itu kan bisa pakai yang apa namanya? Mau pakai apa ngelihatnya? Mau pakai yang matematika bisa gitu. Mau pakai yang break even point bisa. Pakai yang mana? Apa aja yang perlu diperhatikan kalau kapasitas gitu ya? Atau mau ide produk boleh, tapi kalau ide produk ini lebih banyak diwawancara nanti ya. Nah, karena kan ide, ya kan. Misalkan kue lumpur talk chair gitu, apa kue lumpur talk chair itu gitu. Nah, ya. Atau kalau mau ya apa namanya project management ya silakan. Ya, Anda mau melihat apa nih? Itu Pak, tetangga lagi bangun rumah tuh diambrukin kemarin rumahnya dia mau bangun baru gitu. Nah itu kan project tuh. Ya kan, termasuk part of bagian dari production and operation, silakan gitu. Ya, wawancarain dia tuh. Ya. Ya, cuman yang jadi permasalahan kalau bangun rumah, ya itu harus ada dokumentasi mulai dari dia fondasi sampai selesai, Mbak. Problemnya di situ. Itu kan bulanan ya. Nah, tapi kalau ada fotonya ya silakan. Tetangganya punya foto dari mulai dari fondasi gitu ya. Ya mulai dari ngeratain ke tanah, terus fondasi, ya silakan aja. Ada videonya, di videoin. Paling diedit ya Mbak ya. Ya jangan kelamaan, itu kan bulanan kan. Ya kali, bulanan. Nah, diedit aja. Ini waktu jadi fondasi, ya kan jadi ini. Nah, diedit aja pakai, kan ada video editor tuh. Ya, dipotong, disambung-sambungin gitu. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Gimana nih? Nah, kita kan tanggal berapa itu? Eh UAS kapan? Tanggal berapa UAS? 27. 27 ya. Nah, karena kita UAS tanggal 27, jadi sebelumnya udah bisa diakses tuh, Mbak. Jadi paling lambat itu tanggal 25 lah, 24, 25 ya. Saya ketik ke sini deh. Saya ketik di sini biar lain tanggal 25 aja lah. 25 tuh Sabtu ya kalau nggak salah. Coba lihat deh, Mbak. Kalau nggak salah 25 tuh Sabtu deh. Iya, Sabtu, Pak. Nah, ya udah pas ya. Kita kan Sabtu kan emang. Sabtu 25 Juli 2026. Berarti ini sama ya, baik untuk yang production and operation maupun yang shipping. Berarti ini kita real case gitu, Pak, yang kita analisis bukan by research doang. Maksudnya gimana? Iya, risetnya kan real, Mbak. Kita tentuin gitu misalnya mau apa yang kita eh, dokumentasiin itu dari awal kita harus langsung ke lapangannya. Iya, langsung dong. Udah mulai gitu. Oke, Pak. Makanya kan saya bilang dari kemarin, itu di iniin kelompoknya. Ya, jadi biar bisa langsung kerja gitu loh, Mbak. Nah, yang belum ada apa bahannya? Biar saya ini wait, sabar ya. Sebentar. Ini ini mengurangi
apa ya, kenikmatan belajar mengajar. Kalau menurut saya sih ya Mbak ya, nggak tahu deh kalau teman-teman. Jadi apa ya, fokusnya malah di administratif begini, nggak seru nih begini. Capacity and facility udah ada ya? Apa saya taruh aja nih? Biar teman-teman biar gampang ya. Sebentar, jadi nggak seru belajarnya, malah lebih mikirin administratif. Ya, sampai kapanpun orang Indonesia, kalau di Indonesia mah nggak akan bisa yang meraih hadiah Nobel deh kalau kayak begini deh. Payah ini. Dulu profesor saya masuk kelas saya nggak pakai buku ya, dia bilang begitu. Terserah kalian mau absen mau enggak, sakti-sakti tuh mahasiswanya nggak pakai kayak begini ya. Decision analysis udah ya, udah punya ya. Apa yang belum punya apa tuh? Hmm, sebentar. Oh, kalau nggak salah kalian dapat dapat buku ya? Iya, dapat buku ya dari kampus ya. Iya ada Pak. Ah, itu dipakai aja Mbak ya, dipakai aja. Itu kan ada topik-topik ininya kan. Nah, boleh ambil dari situ nggak salah guys. Bisa aja ambil, mau ambil dari situ juga nggak apa-apa. Silahkan. Ntar ya, saya kasih dulu. Terus, apa lagi ya? Production. Saya kok ada yang hilang ini ya. Bentar ya guys. Produk. Bentar, bentar. Decision. eh, Capacity. Gerakan planning. Tapi saya pernah kasih yang itu ya, yang produk idea ya. Gimana caranya mengembangkan ide produk gitu. Pernah kan ya? Coba dicek lagi deh, guys. Kalau mau yang apa namanya, bagaimana mengembangkan ide produk. Bentar, bentar, bentar. Stevenson. Itu yang mana ya? Ini nggak make sense ini begini. Oh my God. Bentar, bentar, bentar. Eh, Yap, 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 yap. Hmm. Oke. Capacity planning udah. Proses selection and facility layout. Oke. Planning master CIT. Project management, operating life, programming. Oke. Nah, yang saya nggak cover di sini gitu ya, ya tapi udah di cover di global supply itu ada sebentar, sabar.
Sabar. Work design and measurement. Service design, forecasting, operation management, competitive strategy. Sebentar ya. Itu inventory management. Inventory management. Terus sebentar. Ya, kemarin itu oh, wes. Oke, ini ada di apa ini? Loh, ya toh. Coba. Next. Cuma dua ya. Di transportation model. Walah, ada di sini. Bentar, sabar. Subject. Oke. Nah, terus ada transportation problem. Itu masuk transportation problem ini juga bisa masuk. Terus ada inventory management. Oke. Optimization. Optimization problem. Mana sih ini? Mana sih? Sebentar ya. Oh ya, optimization problem itu ya. Optimization. Oh, forecasting ya. Saya ajarin forecasting ya kemarin ya. Di itu ya, global supply ya. Iya, global supply. Nah, ini yang global supply masuk ke dalam production and operation, Mbak. Ada inventory management, transportation problem, forecasting. Ya. Nah, ini forecasting itu dia masuk ke agregat planning istilahnya ya. Salah satunya itu masuk ke dalam agregat planning. Bisa digunakan di agregat planning ya. Nah, gunanya untuk gitu ya. Langkah strategik gitu. Strategic production and operation. Nah, silahkan kalau mau pakai itu. Nah, di buku tuh ada apa namanya MRP ya, dilihat tuh MRP. MRP dilihat. Nah, ini silahkan yang mau di apa namanya dipilih gitu ya, pilih aja lah Mbak. Nggak ke Uber ini mau dikerjain dari ya kali dari awal sampai akhir.
Untuk dokumentasi kalau nggak lengkap nggak apa-apa ya Pak. Soalnya kita juga kan ngerjain project lain. Jadi saya bingung kalau untuk dokumentasi itu dari awal harus manage waktu gimana. Soalnya kan teman sekelompok juga kerja. Maksudnya dokumentasi gimana? Yang video kan Bapak tadi minta video ada kayak misalnya progres dia di awal gimana, terus nanti beberapa waktu setelahnya gimana. Nah, itu misalnya saya dokumentasi di awal kali survei sama Heeh. misalnya di akhir gitu, Kak. Oh, Jadi kayak cuman before and after gitu doang, Pak. ya itu yang saya bilang tadi, Mbak. Jadi, misalkan si yang punya usahanya dia punya videonya, pakai itu aja gitu. Tinggal lo edit, itu yang gue bilang tadi. Misalkan eh, kan kita belajar itu ya untuk bikin scheduling ya, project management kan. Nah, waktu di videoin atau dokumentasinya itu video kan yang punya kan ada tuh misalkan dia punya. Nah, tinggal lo edit aja lo potong-potong lo satu-satuin gitu. Atau mungkin ya kombinasi video lu sama video dia. Ada kok Mbak video editor. Sebentar itu ngerjainnya. Tinggal potong sama ini aja. Sama nyatu-nyatuin. Nanti, nah ini kenapa gue mau ini Mbak, mau kelompok. Kerjaan lo bagi guys. Kita kan udah belajar production and operation ya kan. Kerjaan apa sih inti dari production and operation? Kerjaan dibagi-bagi gitu. Kalau bagi-bagi aja Mbak, ya kan? Nah, kalau soal masalah foto dan dokumentasi, susah Mbak kalau dikerjain sendiri Mbak ini. Makanya siapa ya kemarin ya? Pak, saya sendiri aja. Berapa mahasiswa bilang begitu? Gue bilang ini gue bisa ngerjain sendiri dalam hati gue. Ya udah deh. Dalam lu mau ngerjain sendiri bisa nggak mungkin. Cuman ya gue bilangnya gini ya bukannya apa-apa. Ini kan kerjasama, mau lihat kerjasamanya juga. Nah maksud gue gitu. Makanya gue bilang gue nggak mau ada free riders ya. Ya. Jadi maksudnya free riders itu apa? Namanya ada, kerjanya kagak, tapi dapat nilai. Wah nggak mau gue kayak begitu. Lo bagi aja. Nah, ini kan makanya ada ketua kelompok gitu ya. Ya, bagi aja bagi kerjaannya. Jangan jangan mbaknya semua, Mbak. Nggak bakal nggak bakal nggak bakal mampu, Mbak. Ntar. Soalnya PBL ini nggak cuma mata kuliah ini kan. Ada berapa mata kuliah yang pakai PBL? Supply chain. Apa shipping and custom juga itu loh, Mbak. Sama loh, Mbak. Shipping and custom itu. Jadi ini berlaku dua ya, guys ya. Ya. Untuk dua mata kuliah ini yang saya kasih ini sekarang. Baik production and operation maupun yang shipping and custom. Berarti shipping and custom juga begini sama ngerjain kayak begini juga makanya saya bilang apa ya kita tuh belajar jadi nggak enak sekarang itu ya. Ya terlalu disibukkan oleh hal-hal yang administratif. Sebenarnya kan fokus kita ke ilmuwan harusnya. Permasalahan administratif tuh sambil lalu aja. Ini enggak, malah administratifnya yang diribetin. Ilmunya ditinggalin. Ini gue nggak ngerti nih konsepnya gimana nih kayak gini. Tapi sekali lagi loh guys, ini karena semua ditumpuk di akhir oleh kampus. Ya, harusnya ini dari awal. Kalau dari awal dibilang begini kan enak ya, memulai perkuliahan. Oh, berarti gue udah harus mulai fase pertama. Pertemuan besok fase kedua. Taruh jadi dokumentasi gitu, Mbak. Harusnya begitu. Ini kampusnya gue gak ngerti nih. Kalau gue mah gue lawan diktinya. Nggak berani kampusnya. Kalau gue mah gue lawan. Apa lo minta-minta sekarang lo? Lo kasih aja udah dadakan. Nggak mau gue. Gue mau sosialisasi dulu satu semester ini. Gitu aja. Kecuali kita menolak untuk membuat itu lain cerita. Ya kan? Kalau diktinya bikin kayak begini mah gue tolak. Hah? Ngumpulin sekarang. Mata lu. Gua bilang. Kalau goblok jangan di republik ini. Kalau gue sih gitu. Gue lawan. Kampusnya nggak berani lawan, Mbak. Ya. Ngelawan itu kan ada dua cara, ya kan?
Satu dengan cara halus, dua dengan cara kasar kan begitu. Lawan aja dengan cara halus. Apa cara halus? Kasih argumentasi gitu loh. Argumentasi aja ke dia. Gua lawan. Nggak mungkin dong dengan waktu yang sekian, ya kan? Harus bayangin ada berapa mata kuliah. Saya nggak tahu deh kalian dapat berapa mata kuliah tuh Mbak yang ada PBL-nya. Ini aja udah dua nih. Tuh, gila nggak? Terus tiba-tiba di akhir kayak begini langsung rame-rame. Ya ampun. Kayak orang nggak punya planning. Kayak orang nggak sekolah gitu loh. Ya kan? Coba aja deh. Apa bedanya sama orang nggak sekolah kayak begini? Nggak ada bedanya. Tolol juga emang. Kacau nih Mbak kayak begini. Capek saya tuh. Gitu. Apalagi yang mau ditanyain? Yang penting kalau saya bukan lamanya ya Mbak, tapi apa namanya ketersediaan dari syarat gitu. Ya kalau misalkan dia memang proses produksi ya videonya dari awal sampai walaupun cuma 3 menit, 5 menit nggak apa-apa, tapi syaratnya terpenuhi gitu loh Mbak Clara. Tadi Mbak Clara yang nanya ya. Gitu guys. Hmm. Mm-mm. Apalagi nih biar ini biar sekalian jadi nggak besok-besok udah nggak bingung lagi gitu. Eh, ini, oh, apalagi nih mumpung masih ini nih. Udah nggak ada yang mau ditanyain. Maksud gue ditanyain ini supaya ini ya guys, jangan 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 repot juga gitu kalian. Gue juga nggak mau repot, ngapain? Karena semakin lu repot, efeknya ke gue gitu. Ngapain direpot-repotin? Iya gak sih? Make it simple aja gitu kalau gue mau orangnya. Yang penting standar minimum terselesaikan, udahlah gitu. Yang aneh-aneh, yang susah-susah, ya kan? Nah, terakhir kita eh, sampai mana ya? Queuingnya ya. Kalau ini apa namanya?
sebentar. Oke. Terakhir sampai mana queuing-nya? Kalau kita udah hitung terus kita ya eh, mau nambahin karyawan yang ngepak gitu kan ya? Udah belum itu? Alternatif satu, alternatif dua, udah belum? Udah, Pak. Udah ya. Nah, kalau oke, aman ya queuing ya. Nanti kalau mau queuing misalkan, silakan gitu, mau ambil di mana. Sebenarnya ini queuing ini banyak banget Mbak. Itu nanti misalkan caranya gimana kita bikin dia supaya untuk me, apa namanya ya, membuat antriannya itu tidak kelihatan panjang itu kita bikin dia meliuk gitu ya. Ya, kayak ular gitu. Nah, kalau pernah lihat antrian yang kayak begitu itu bisa kita bisa. Nah, nanti apa? Ya nanti eh, ini yang kita sebut dengan multiple server gitu ya. Nah, kalau tadi kan kalau kemarin single server ya, ya kan? Nah, kalau multiple server kita mau benar-benar luar biasa ini. Ya, ini mata kuliah ya harusnya 4 SKS jadi 2 SKS aja udah mumet, Mbak. Terus harus dibikin project-project pakai report begini lagi. Aduh. Ampun deh. Capek. Production and operation. Oke. Wait. Nah, udah kelihatan belum di layar? Udah, Pak. Udah ya. Ya harusnya kenapa saya mau jadi dosen itu karena dulu ya kritik saya terhadap dosen-dosen saya dan sistem universitas eh, dulu itu saya kan di UI ya. Kritik saya itu adalah harusnya kuliah itu fun loh. Kayak di luar-luar negeri, kayak di Harvard gitu ya. MIT tidak. Lihat aja di film deh. Ya, itu cerminan, Mbak. Yang di film-film itu cerminan. Jadi bukan story belaka gitu ya. Ya kayak begitu. Asik gitu kuliah tuh, dosennya asik gitu. Harusnya begitu. Makanya saya mau jadi ya, dosen tuh untuk mewujudkan itu gitu ya. Lah kalau kayak begini mah mendingan balik ke kantor deh, ya kan? Ngantor aja lah kalau kayak begini. Udah jelas ya. Makanya teman-teman nanti jangan mau jadi dosen, kecuali menteri pendidikannya gue gitu lah, baru deh jadi dosen deh. Kacau ini. Ah, enggak ada. Oke, nah kita mau lihat mengenai. Oh, by the way, ini tadi udah dicek belum, Mbak, bahwa topik-topik yang tadi di supply chain ada. Kalau belum ada, bilang ya. Kalau belum ada nggak di supply chain tadi? Udah dicek, Mbak? Jadi maksud saya pilihannya banyak gitu ya. Yang saya berikan di kesempatan perkuliahan ini yang belum bisa disampaikan pada global supply chain kemarin gitu. Kayak transportation problem, misalkan kita punya 3 gudang, ya kita punya 3 pabrik. Dari mana mau kemana berapa? Nah, ini kan harusnya di sini nih ngomonginnya juga nih sama nih tuh. Jadi ada topik yang sama di 2 mata kuliah. Nah udah saya berikan kemarin gitu. Karena supaya nggak numpuk bahannya di satu tempat gitu Mbak. Nah itu pola pikir production and operation begitu tuh.
Kalau teman-teman suka mikir-mikir yang kayak begitu, berarti cocok kerja di production and operation. Nah, makanya supaya nggak numpuk di satu tempat, saya pisah gitu, ya kan? Nah, jadi saya udah di sini nggak ngomongin inventory management lagi, ngapain di sana udah diomongin, ngapain di sini diomongin lagi gitu loh Mbak, paham ya? Nah, coba dilihat dulu deh tuh bahan-bahannya deh, ada nggak tuh? Ya, kalau ada aman ya. Nah, oke. Nah, yang jadi kenapa waiting line atau queuing gitu ya menjadi salah satu topik yang eh, sangat sangat difokuskan di dalam production and operation ya, karena permasalahannya ini yang menjadi masalah di real world Mbak gitu. Mm-mm. Nah, karena ini yang menjadi masalah di dunia nyata ya, baik production maupun operation gitu Mbak. Nah, makanya ini menjadi fokus di dalam production and operation ya, sekali lagi ya, karena ini mau apapun ya, pasti akan berurusan dengan ini gitu, akan berurusan dengan permasalahan ya. Nah, nah, oke ya. Nah, kalau kita kasusnya contoh begini nih. Nah, ini contoh aja nih, kan ada figur 13.3 gitu ya. Nah, ini ada ya. Ini kalau di sini contohnya post office, bank juga bisa, Mbak. Ya, bank juga bisa. Ada teller 1, teller 2 gitu kan ya. Ya, kalau teman-teman pernah ke bank, nah, ini ada teller 1, teller 2 atau ini ya. Kalau ini di sini contohnya post office. Nah, ini servernya gitu. Ya, ini yang kita sebut server yang layanin gitu ya. Nah, ini yang kita sebut server. Nah, berarti kan ada multiple gitu ya. Multiple server itu lebih dari satu gitu ya. Ya. Nah, kalau kayak begini kita nggak bisa eh, ngitungnya dengan kasusnya seperti kemarin gitu ya, nggak bisa. Nah, ya maka kalau kita kemarin udah kenal lambda sama mu gitu kan ya, ya maka pada kesempatan kali ini, kita nah, nah itu ada beberapa parameter tambahan gitu, parameter tambahan ya. Ya, kalau kemarin lambda sama mu kita udah tahu. Nah, berikutnya ini kita ada tambahan lagi gitu ya. Ya, ada tambahan lagi. Ya. Nah, itu adalah C. Ini jumlah dari servernya berapa? Sorry. Ya. Ah, itu ya. Kalau C mu ya, C mu itu ini rata-rata ya, tingkat pelayanan yang efektif dari sistemnya, Mbak. Ya, yang harus yang harus ya, nah, yang harus melebihi dari ya, arrival rate, tingkat kedatangan gitu. Syaratnya itu. Nah, ya. Nah, kalau dia bilang begitu, kemarin kita cari apa? P0 ya. Nah, P0 untuk multiple server, P0 untuk multiple server. Nah, ini Mbak, dia
beda ya. Ya, dimodifikasi ya. Nah ini kemarin panel tuh apa? Servernya idle gitu ya. Ya, atau dia nggak ada customer, nggak ada pelanggan yang datang. Ah, ini kalau teman-teman lihat ada tanda seru, ini namanya istilahnya faktorial gitu ya. Ya, faktorial. Ya, faktorial ini sering digunakan untuk permutasi kalau teman-teman suka matematika. Kagak suka Pak gitu. Ya salah salah guru matematikanya kok bisa siswanya nggak suka mata kuliah atau mata pelajaran dia gitu ya. Nah, faktorial ini ya, faktorial ini ini ya secara sederhana misalkan 2 faktorial gitu ya Mbak ya. Ya, ini sama aja karena ini angka 2, nah gitu. Ya, kita kalikan dengan angka sebelum 2 1 dong. Gitu. Berarti 2 faktorial itu 2 kali 1 gitu Mbak. Kalau 3 faktorial, nah angkanya kan 3, berarti mulainya dari 3 gitu Mbak. Dikalikan dengan angka sebelumnya 2, dikalikan dengan angka sebelum 2 1 gitu. Nah faktorial tuh kayak begini. Ya, 3 kali 2, 6 kali 1. Oh, 3 faktorial tuh 6 dan seterusnya gitu ya. Ya, kita sebut dia n faktorial, ya kan? Berarti n dikali angka sebelum n gitu kan. Tuh 3 dikali 2 dikali 1. Ya. Nah, ini yang disebut dengan faktorial. Jadi kalau ketemu c faktorial ya berarti ya ini kan number of serves-nya ya. Number of serve ya. Berapa yang dilayanin. Nah, ini nah, nah kayak kayak begini taunya dari mana? Nah, ini yang observasi itu saya bilang. Ya, tapi difotoin dong orang yang ngantrinya gitu kan ya, sampai dia dilayanin sampai selesai gitu kan. Itu maksud saya Mbak. 3 menit aja video mah nggak usah lama-lama. Lama-lama juga buat apaan? Yang ada nonton. Nah, sampai di sini gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Ya. Sigma, udah dapat matematika belum sih kalian? Udah ya. Sigma itu apa Mbak? Dia cuma mau bilang jumlah aja. Berarti kita paham gitu ya. Ini merupakan jumlah dari gitu ya. Ya, 1/n faktorial gitu kan. Nah, di mana n ini di mana n ini kan n kemarin apa Mbak n? Hmm, coba ya saya sambil sekalian sambil kita praktekin aja. Nih, misalkan gitu ya. Hmm, ya. Se- hmm. Nah, kita punya data kayak begini nih. Nah, kita punya data. Nah, ini datanya. Nah, kita Nah, ini ada satu customer service, ya, katakanlah bank atau apa gitu ya. Nah, ini periode 12 bulan, Mbak, berarti setahun ya.
Ini menunjukkan, datanya menunjukkan bahwa arrival rate dan service-nya sebagai berikut. Nah, lambda lihat kemarin apaan lambda? Ya, itu 10 customer per jam yang datang. Ya, ini rata-rata ya, 10 customer per jam. Ya, pada suatu, kalau dibilang 10 customer per jam ini gimana, Mbak? Nah, lo lihat, lo hitung dalam 1 jam, buka jam 8 sampai jam 9 kan 1 jam. Ada berapa customer yang datang? Oh, 12. Itu ya, Mbak. Ah, jam 9 ke jam 10 ada berapa customer yang datang? 8, gitu kan ya. Lo cari rata-ratanya. Ya kan? 12 tambah 8 bagi 2 kan 2 jam. Nah, dia beroperasi berapa jam? Ya ini yang gue bilang gimana ya ini project based learning ini. Berarti lo harus mangkal seharian tuh di situ di bank itu, ya kan? Untuk melihat itu. Cuman kan nggak perlu, ya tinggal kita wawancarain aja gitu, kita akalin aja Mbak, Mas, kita akalin aja, nggak perlu, ya nggak perlu segitunya banget itu. Kalau mau silakan. Nah, sebenarnya ini udah dilakukan oleh tugasnya si itu Mbak, si karyawan banknya itu operasional. Gimana? Nah, nah kita coba ya. Berapa kemungkinan dia idle? Nah, Reno itu kan ya, sama aja nah, 1 dibagi nah, 1 per ya, n faktorial. Nah, n itu yang mau kita cari gitu ya. Nah, n itu yang mau kita cari. Apa ya enaknya ngomongnya? N adalah yang ini yang ingin kita cari atau observasi gitu ya, temukan boleh, mau kita tuju boleh lah ya. Nah, berarti kan 1 dibagi gitu ya, 1 dibagi gitu kan ya. Oke, jumlah dari 1/n faktorial berarti gimana? Nah, ini kita langsung berapa yang mau kita cari berapa? Bentar ya, bentar.
kemarin apa mu? Mu itu kemarin apa? Lambda itu kan berarti mu itu apa? Service rate ya, yang diselesaikan Banyak berapa yang kita di serve. ya yang dilayani ya. Oke. Nah, itu 4 ya. Nah, terus kita server queuing C-nya 3, store representatif. Nah, ini kita kita 4 dikurang kurang. Oke. Nah, kita mau kerjain yang ini dulu nih, Mbak. Yang dalam kurung dulu nih. Ya, tree store representatif kan ya. Nah, tree store representatif. Ini kan jumlah dari sigma gitu ya. Ini gitu kan. Nah, yang jadi masalah ada faktorialnya tuh. Ya. Nah, kita ada sebentar. No customer gitu ya. Nah, no customer berarti 0 dong, ya kan? Maka nah, ini jadinya 1/0 faktorial gitu ya, dikali lambda ya kan, lambda per mu, lambdanya berapa tuh? 10/4. Pangkat n gitu kan ya. Nah, pangkat n, pangkat 0 dong. Nah, ditambah tambah 1 dibagi 1 faktorial kali 10/4 tambah ya, 1/2 faktorial ya, kali 10/4 pangkat 2. Nah, ini yang dalam kurung nih, Mbak. Juga ya. Bentar. Nah, ini yang dalam kurung. Cukup nggak nih di sini? Pindahin aja, bawah deh. Nah, ya kan? Itu yang dalam kurung tuh. Ditambah gitu kan ya. Ditambah seper C faktorial. C-nya berapa? 3 ya. Seper 3 faktorial dikali lambda per mu. 10/4 pangkat C. Pangkat 3. Ya kan? Dikali C dikali mu. C dikali mu. Bentar. 3
3 kali 3 dibagi C dikali mu dikurang lambda ya. C 3 dikali 4 dikurang lambda. Lambdanya 10 kan? 10. Nah gitu. Nah, ini di kalkulator ada tuh Mbak faktorial. Ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Cara ngitung faktorial gimana di kalkulator ada. Gitu. Nah ini kalau kita kalkulasi, ini jadinya 0,045. Ya, ini sama dengan 0. Ya, atau bikin rumusnya di Excel bisa. Kalian kan belajar Applikom kan? Ya, tinggal di input aja. Ya, 0,40 probability no customer ya. Probability no customer. Ya. No customer. In the service. Nah, gitu. 0,045 kecil ya. 0,045. 1 aja nggak 0,1 aja nggak nyampe deh. Atau kalau biar gampang tinggal dikali 100 aja gitu ya. 100% biar gampang di kepala. Kepala kita kan lebih mudah menerima persen ya dibandingkan 0, gitu. Nah, berarti ada 4,5%, ya nggak sampai 5% nih. Kemungkinan servernya idle, Mbak. Atau kemungkinan dia tidak ada customer. Nih. Oke. Nah, kalau P0 atau idle kita udah hitung, maka kemungkinan ya, N customer di dalam sistem. Ya, kalau kemungkinan N customer ada di dalam sistem, nah kita bisa cari pakai ini. Ya, per C faktorial dikali C pangkat N minus C. Ya. Dikali lambda per mu pangkat N. Nah, kali P0. Nah itu. Nah ini syaratnya bahwa gitu ya. N harus lebih besar dari C gitu. C-nya berapa? C-nya 3. Iya. Syaratnya N harus lebih besar dari C. Nah, kita lihat. Nah, jadi tinggal di input aja berapa yang mau kita lihat N-nya gitu ya. 4K, 5K, ya, berapa kemungkinan ada 5 customer yang ada dalam sistem gitu, ya kan? Oke, nah rata-rata customer yang ada di dalam sistem kemarin apa tuh L ya? L, nah gitu. Nah kalau L ini adalah lambda dikali mu dikali lambda per mu pangkat C. Oke. Ya. Lambda ya dibagi C dikurang 1 faktorial
dikali C dikali mu minus lambda pangkat 2, Mbak. Nah, dikali P0. Nah, ya kan? Dikali P0 tambah lambda per mu. Oh ya sudah. Maka kita bisa hitung L gitu ya. Nah, L sama dengan ya. Dia bilang kita bikin dulu nih. Sorry. Nah, lambda dikali mu berarti berapa? Lambdanya 10, mu-nya 4, ya kan? 10 dikali 4 gitu kan ya. Nah, 10 dikali 4 dikali lambda per mu. 10 per 4. Nah, gitu kan. Maksud dia gitu kan. Pangkat C. C-nya berapa? Server 3. kan? 3. Iya. Gitu doang sih dia bilang. Tidak ada sesuatu hal yang ajaib di sini. Biasa-biasa saja. Ya, ini kan cuma lambang aja, Mbak. Matematika itu kan cuma lambang aja. Ya, matematika ini bahasa, Mbak. Ya, dalam bahasa itu ada lambang, ada simbol gitu ya. Ya, yang punya makna. Itu aja sih sebenarnya. Nah, ketika simbolnya dikasih tahu artinya apa, kalian pasti bisa ngerjain. Sama kayak gini nih, ini simbol nih Mbak. Saya nggak tahu nih, pasti kalian tahu simbol ini. Nah, ini simbol nih Mbak, ini bahasa. Cuma saya nggak tahu artinya apa. Kalian tahu nih pasti. Tapi ketika dikasih tahu ini apa, ini apa, ini apa, kita paham dong. Oh, itu maksudnya gitu. Nah, ini kadang-kadang guru matematika itu, jadi kita bermasalah di simbolnya sebenarnya. Ya, dikasih tahu aja lambda itu apa, mu itu apa. Pasti semua orang bisa kerjain. Anak SMA juga gua ajarin ini bisa ngerjain. Ya enggak sih? Ya. Nah, dibagi C min 1 berarti berapa? C-nya 3 gitu kan ya. C dikurang 1 faktorial. Nah, ini faktorial ya. Dikali gitu. Dikali 3C ya kan. C3 itu dikali mu-nya 4. Sorry. Mu-nya 4. Nah, gitu. Dikurang lambda pangkat 2. Oke, no problem. Ya. Dikali P0. Nah, P0-nya berapa tadi? 0, ya. Ini semua kita kali 0 ya, 0,045. Nah, gitu guys. Ditambah lambda per mu. Oh ya udah tambahin aja nih, kita kerjain dulu semua. Hasilnya baru kita tambah lambda per mu 10 dibagi 4. Gitu doang maksud dia. Nggak ada yang spesial di sini. Ah, ya, ya kan? Oke, nah ini kalau kita kalkulasi maka kita tahu bahwa on average rata-rata gitu ya. Nah, customer yang ada di departemen service gitu, itu ada 6 customer. Nanti dihitung ulang aja ya guys. Ini saya biar cepat aja. 6 customer on average gitu in the service department. Service department. Nah, gitu banyak maksudnya. Ya. Nah, kalau kita ya, sudah tahu L, kemarin kita bisa cari juga adalah W ya. Ya kan? W itu adalah L lambda. Nah, L dibagi lambda. 6 dong ya berarti ya. Ya kan?
Nah, ini. Ya, L itu adalah W itu adalah L dibagi lambda. Oh ya sudah kalau gini mah bisa kita selesaikan secara langsung ya. Ya, berarti W itu apa sih? Rata-rata waktu yang harus dihabiskan oleh customer di dalam queuing system. Mulai dari dia datang ngantri, dia ngantri, dilayanin, check out gitu ya. Nah, tadi berapa L-nya? L-nya 6. Berarti 6 dibagi lambda. Lambdanya 10. Ya kan? Berarti gimana? 6 dibagi 10, 0,6. Ya kan? 0,6 jam atau 0,60 jam. Nah, 0,60 jam ini berapa menit? Gitu kan ya? Ya, 0,60 kita kalikan 60 menit, 1 jam. Nah, ini ada sekitar 36 menit. Buset. 36 menit, Mbak. Itu makanya kenapa kalau di bank bete ya. Kalau udah di kantor suruh tugas ke bank tuh ya orang aduh gitu. Nah, itu haduhnya itu karena apa? 36 menit loh. Ada di queuing system. Ada yang mau ditanyain? Nah, kalau begitu kita bisa hitung LQ gitu ya. LQ. LQ. Nah, LQ. LQ. Nah, yaitu L dikurang lambda per mu. Oh, ya sudah. L-nya berapa tadi? 6 customer. Dikurang lambda per mu, 10 per 4 ya. 10 per 4. Nah, gitu. Berapakah dia? 3,5 ya. 3,5 customer. Oh, oke gitu ya. Nah, maka kita tahu gitu. Ya, ada L key gitu ya. L key. Nah, ini ada 3,5 customer on average. Berarti ini apa nih? Antrinya tok ya, Mbak. Bedanya sama yang queuing system apa dia sistem dari awal sampai akhir gitu. Bedanya itu. Ini yang ngantrinya aja. Ya maka kita bisa katakan ada 3,5. Gimana Pak 3,5 customer? Emang customernya kebelah? Ya enggak. Maksudnya ya kadang-kadang ada di 1 jam kita lihat dia ada 4 gitu ya. Kadang-kadang kita lihat dia ada 3 yang ngantri gitu Mbak Mas. Nah, kalau sudah kita bisa hitung rata-rata waktu customer yang dibuang untuk ngantrinya doang gitu ya. Untuk ngantrinya doang. Untuk ngantrinya doang. Nah, yaitu weki gitu ya. Waiting to be served. Nah, ini ya bisa kita dapetin dari W dikurang sepermu atau gitu ya. Atau LQ dibagi lambda. Nah, terserah mau W dikurang sepermu juga boleh. Mau LQ dibagi lambda juga boleh.
Kalau misalkan kita pakai W dikurang 1/mu, ya ini 36 dikurang 1/, ya, mu-nya berapa? 4 ya. Ini kita dapetin ini harusnya sama dengan gitu ya, harusnya sama dengan LQ 3,3,5 gitu ya dibagi lambda. Lambdanya 10 ya. Harusnya sama. Sama nggak? Harusnya sih sama ya. Harusnya sih sama. Nah, coba deh 3,5 bagi 10 0,35. 0,35 ya. 0,35. Yang atas sama nggak? Seper mu, iya kan? Seper mu-nya 4 tadi. Harusnya sama dia. 36 dikurang. Wait. Saya kepo, Mbak. Kebiasaan pakai yang LQ per lambda. Karena lebih singkat. Seper mu seperempat. Jadinya, aduh, kenapa dia jadi beda? Sebentar guys. W, W itu berapa sih tadi? 36. Oh, wait a minute. 36 menit itu, no, salah saya. 36 menit setelah kita konversi ke jam ya. Hasil aslinya bukan 36 ya. Berapa aslinya tadi? 0, 0, oh ini dia Mbak. Nih, 0,6 jam itu kan udah setelah kita kalikan ada berapa menit dalam 1 jam ya kan? Ya, ini berarti 0,6. Iya, sama Mbak. 0,6 dikurang 0,25. Nah, coba 0,6 dikurang 0,25. Sama ya? 0,35. Iya, sip, cocok berarti. Sama, Mbak. Salah angka saya tadi. Itu 36 itu udah kita jadiin berapa menit dalam 1 jam gitu kan. Harusnya kan dia dalam jam satuannya. Oke, maka gitu ya. Ya, maka kalau kita kalau kita katakan ada 0,3 jam. Nah, itu loh. 0,3 jam. Satuannya jam. 0,3 jam ini kita kali 0,35 jam ini kita kalikan dengan 60 menit. Maka kita dapetin angkanya 21 menit. Iya, benar, Mbak. 21 menit. Oh, jadi kita tahu gitu ya. Ya, hanya nunggunya doang, belum dilayanin ya, Mbak. Dia harus buang waktu sebanyak 21 menit. Wow. Lama ini, Mbak. Lama ini. Maka kita bisa lihat probability atau kemungkinan gitu ya. Kemungkinan dia itu gini Pak. Berapa kemungkinan
kemungkinan ya, customer yang datang di dalam sistem harus nunggu atau probabilitas kemungkinan semua servernya sibuk gitu. Jadi ada yang dilayani gitu ya Mbak. Nah ini kita ya, PW gitu sama dengan seper C faktorial dikali lambda per mu pangkat C dikali C dikali mu dibagi C dikali mu minus lambda kali N. Oh, udah tahu semua kita ya. C faktorial sekali lagi loh, faktorial itu ada di ini ya guys. Ada di kalkulator yang tanda seru, coba aja. Ya. Kalau di kalkulator dia tanda seru. Pak kalau di Excel, ya Excel mah tinggal sama dengan angkanya, terus kasih tanda seru, enter selesai Mbak. Nah kalau di scientific calculator yang di PC laptop itu, Anda harus rubah dulu ke scientific tampilannya, scientific calculator. Nah tuh ada n faktorial, coba aja deh. Ada tuh n faktorial. Jadi nggak perlu kalian satu-satu, 3 faktorial, 3 dikali 2. Ya, kalau cuma 3 Mbak, kalau 10 faktorial, PR banget ngerjain. Iya kan? Ada tuh, di kalkulator ada guys. Jadi nggak usah takut, zaman sekarang mah. Nah, saya tuh nggak terlalu mentingin yang, oh ngitung harus manual, ngapain? Orang ada teknologi. Ya, cuman pemahamannya yang kita harus paham. Itu kalau saya nggak usah diribet-ribetin. Nggak perlu ribet. Nah, kalau begini tinggal kita hitung, yuk kita hitung aja udah, ya kan? Probability ya, servernya sibuk gitu kan. 1 dibagi ya, C faktorial 3 ya. 3 faktorial dikali lambda per mu 10 per 4 pangkat 3 ya, dikali ya, 3 dikali 4 12. ya, 3 dikali 4 dibagi 3 dikali 4 dikurang lambda 10 ya. Dikali P0. P0-nya tadi kilo 0,045 ya kan? Dikali 0,045. Nah, gitu. Buat ini apa ya? Itu panas sih. Apa namanya? Ya boleh. Nggak udah itu aja. Eh, Satu aja. Dua. Itu masih ada kopi gue ya? Ya ya ya. Thank you thank you. Ya ya. Yang baru aja. Iya yang baru. Disemutin kopi. Oke oke. Kembali ke hitungan. Nah, ini kalau sudah kita hitung ini berapa? Nah, bagi teman-teman yang iseng gabut gitu ya menghitung. Nah, kita ketemu hasilnya 0,703 ya, Mbak ya. Nah, hasilnya 0,703. Nah, ini merupakan ini kalau dalam bahasa Inggris ketemu titik itu 0, maksudnya ya. Saya kasih 0 di depannya biar nggak bingung. Nah, tuh. Nah, ini probabilitas bahwa servernya, oh sorry, customer harus nunggu untuk dilayani itu adalah 0,703. Wah, tinggi nih, Mbak. Tinggi nih. Karena kalau ya, kalau dia
Probability sempurna itu 1, Mbak, 1,00. Kalau enggak eh, kalau nggak boleh lebih ya Mbak ya. Nggak ada probabilitas itu 1,5, nggak ada. Tolong teman-teman nanti ya. Bagi untuk skripsi, di sidang ketemu gua lu berapa ini probabilitasnya? Ya. Gua pernah nyidang gitu Mbak, ini nyidang skripsi. Jadi dia kasih presentasi lah gitu kan. Nggak, 0,783 Pak. Artinya apa? Bagus Pak, 0,783. Oh gitu. Terus gue tanya, kalau misalkan 1,5, oh itu lebih bagus lagi Pak, lebih tinggi. Mbak itu lihat ada pintu, tolong keluar ya Mbak. Gitu. Gue usir dari ruang sidang. Ketahuan, ketahuan belajarnya setengah-setengah tuh Mbak. Mana ada probabilitas lebih dari 1 poin. Namanya probabilitas pasti harus 1,00 itu sempurna Mbak. Berapa kemungkinan aku mendapatkanmu? 1,00 itu mah nggak usah ditanya lagi. Ya. Paham nggak? Probabilitas itu begitu. Paham. Iya. Jadi jangan, tolong teman-teman jangan sampai kejeblos. Oke. Nah, maka ya, kalau kita udah tahu, gitu, nah, udah tahu, nah, jadi manajemennya gitu ya di departemen store, katakanlah ini Matahari departemen, Matahari udah nggak ada ya? Apa sih sekarang? Masih ada nggak Matahari? Masih ada. Oh masih ya. Ya kita doakan semoga langgeng. Nah, karena di era yang sulit ini, aduh ya ampun Mbak, benar-benar. Nah, Matahari departemen store-nya, manajemennya itu udah mengobservasi ya bahwa customernya ya frustrasi Mbak, ya, karena harus menunggu ya 21 menit dan kemungkinan 0,703 probability ya bahwa dia harus akan nunggu gitu ya. Nah, dia mencoba mengimprove. Nah, jadi dia mencoba untuk menambahkan nih Mbak. Apa yang ditambahkan? Kalau kayak gini apa yang ditambahkan? Kalau kayak Matahari department store gitu Mbak. Akibat membludaknya customer. Yang dia tambahin apa? Kira-kira luasnya mall. Apanya yang ditambahin? Kasirnya. Iya, betul, servernya. Betul, Mbak. Mantap. Ya kan? Nah, dia coba gitu. Yang tadinya C-nya servernya 4. Sekali lagi loh guys, ini hitungan ini yang kita ini kan kita terapin di manajemen aja. Cuma di komputer juga, thank you bro. Cuman yang cuma di komputer juga ini berlaku ya Mbak. Sekali lagi. Seperti contoh misalkan kayak tiket.com. Nah, emangnya dia nggak ada antrian? Ada antrian datang, Mbak. Makanya kalau lu ya, mau pesen tiket atau mau beli barang di satu katakanlah Lazada, Bukalapak gitu ya. Nah, itu dia kalau dia agak lama gitu, maksudnya agak sedikit begitu lo klik dia nggak langsung masuk gitu ya ke apa yang lo klik. Ya itu dia sebenarnya ngantri Mbak. Ya cuma hanya sepersekian detik keren ya. Semakin kecil antriannya, semakin nggak berasa waktu dia lo klik itu. Langsung, cepet ya, langsung masuk. Jadi kalau misalkan lama bukan hanya karena jaringan, Mbak. Belum tentu karena jaringan gitu. Bisa jadi webnya sibuk gitu loh. Ya, sebenarnya jaringan lo nggak masalah gitu. Misalkan lo apa pakai Indosat, ini Indosatnya nggak masalah gitu.
siapanya dong yang masalah? Yang masalah webnya gitu, Mbak. Dia yang sibuk. Nah ini harus ngantri dia. Walaupun hanya detik, hitungan detik atau sepersekian detik. Nah tapi kan di kita berasa banget tuh ya. Ya kan? Gitu. Kok ini nggak responsif nih? Begitu gua klik produk, misalkan katakanlah bedak gitu ya. Ya SK2, trek, nggak langsung. Nah, gitu. Jadi permasalahan di komputer dan digital age ini nggak cuma jaringan, bisa jadi webnya, bisa jadi juga device-nya. Si device-nya itu handphone Anda gitu ya. Nah ini teman-teman, jadi hitungan ini dipakai dimanapun juga gitu. Selama ada queuing, antrian gitu ya. Nah, ini kalau kita tingkatin servernya jadi dari 3 jadi 4. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Kalau kita tingkatin servernya. Nah, kalau kita tingkatin servernya, maka ini udah dihitungin ya, Mbak. Nah, panelnya ya, probability dia sibuk ya. Itu jadi 0,073. Tadinya 0,045 ya kan? Naik ya, dikit. Dikit. Ya, dikit. Nah, tapi lumayan dikit juga, Mbak. Nah, terus W-nya, tadi apa itu? L-nya ya. L itu apa? Yang ada di service departemen. Tadinya 3,5 ya. L itu 6. Wah, coba tuh Mbak. L-nya tadinya 6 on average ya. Dasar itu. Nah, sekarang cuma 3, Mbak. Ngedrop kan? Mantap gak nih? Padahal yang ditambahin hanya 1 loh, Mbak. Servernya. Kalau kata Mbak Clara tadi istilahnya apa? Kasir ya. Ngedrop loh dia. Nah, ini W-nya gitu ya. 0,3 jam. 18 menit. Tadi W-nya berapa? W-nya itu 36 menit. 0,6. Iya, Mbak. Mantap. 18 menit doang sekarang. LQ-nya 0,5 customer, Mbak. On average, waiting yang nunggu gitu ya. Tadinya LQ-nya berapa tuh? LQ 3,5 customer. Sekarang hanya 0,5 customer. Berarti 1 aja nggak nyampe. Yang nunggu, Mbak. Habis antrian, Mbak, dibikin sama dia. Hanya dengan menambahkan 100 server. Keren nggak sih? Kita bisa ngitung begini. Ya. Weki-nya itu, nah ini ya, waiting to be served, ya kan? Nah, bukan di sistem ya, hanya ngantrinya aja. Berapa orang sih yang ngantri gitu ya? Ya. Nah, kalau sorry, ngantrinya itu berapa lama gitu ya? Nah, itu 3 menit, Mbak. 0,05 jam. Tadinya berapa? Weki 21 menit. Jauh banget ya. Jauh ya. Keren ya. PW-nya PW-nya itu probability 0,7. 0,7 tadi ya. 0,3. Wah, dari 0,7 ke 0,3. Nah, ini ya. Maka kita yakin dan percaya Mbaknya gitu. Dengan menambahkan 1 karyawan, ya maka permasalahan customer yang datang ke Matahari Department Store itu marah-marah, Mbak, kesel gitu ya. Nah, ini bisa teratasi gitu, Mbaknya. Nah, ini yang ya membuat eh, membuat kita bisa ya, desain ya,
maka kita bisa lakukan pendesainan gitu ya. Sorry. Nah, dari queuing system itu. Nah, ini Mbak yang saya bilang tadi dibikin belok-belok itu ya. Nah, ada yang modelnya ya dia ngantri ya, ini servernya seperti ini gitu ya, atau dia ngantrinya satu kepecah tiga gitu ya. Ya. Ya, yang di atas itu yang single queue dengan single server. Ya. Nah, kalau ini yang dengan multiple server, nah, sehingga ya, permasalahan gitu ya, ya terjadinya ya, antrian itu dalam sistem tidak. Nah, sebenarnya single server sama multiple server, Mbak, ini satu pertemuan gitu. Makanya kenapa saya bilang saya bingung nih dibagi jadi cuma 2 SKS ini. Harusnya satu pertemuan selesai nih. Ya permasalahan queuing ini gitu loh. Nah, cuman kan nggak bisa lah Mbak kalau satu pertemuan. Ya, ngobrol-ngobrol aja udah berapa menit ya kan. Nah ini, nah maka teman-teman nanti ya, kalau mau projectnya queuing ya boleh silakan. Ya, coba aja lihat kali-kali dekat-dekat rumah ada Alfamart, Indomart yang ngantri rame gitu ya. Atau mau bantu UMKM, misalkan ada apa ya, kios seblak kali ya, ya kios seblak di dekat rumah. Kok banyak amat kerubungan gitu ya, ya kan semeraut tuh ya. Ya kan. Nah, Anda mau membantu pengusaha seblaknya supaya lebih tertib ya, dan antriannya seperti apa itu nanti ya silakan gitu ya. Ya. Nah, kembali lagi yang penting itu tadi Mbak, yang saya kasih tadi itu ya ada tabel-tabel itu dibikin aja. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Masih aman, Pak. Masih aman lah ya. Mengenai proyeknya, ada yang mau Enggak ditanyain? aman. Bener ya, seriusan nih. Enggak aman, Pak. Nggak aman bahaya dong kalau gitu. Multiple server ya. Apa nih? Production and lupa ini di mana ya? Tapi pernah pernah gue kasih kan ya untuk yang produk desain ya. Materinya coba deh dilihat deh Mbak di mana ya? Produk desain tuh yang kayak gimana, Pak? Nah, itu cuman ngemeng-ngemeng doang. Makanya ini baca aja ya, gue bilang gitu gitu. Oh, yang cuma PPT, Pak. Betul, iya Mbak, cuma PPT doang. Coba deh Mbak, tolong liatin deh Mbak, ada nggak di. Nah itu boleh Mbak, boleh itu kalau teman-teman mau projectnya itu produk design. Kita pengen lihat gitu, kenapa sih kok iPhone desainnya bagus gitu ya? Nah itu produk design tuh Mbak, silakan gitu ya. Ada, Pak. Ada kan ya, guys? Ada tuh guys, Mbak Clara ada tuh. Coba nanti yang belum minta sama Mbak Clara tuh bahannya. Atau lo post di ini deh Mbak, lo post di grup deh Mbak, biar gue bisa download. Kok gue hilang ya? Kadang-kadang gue Oh, saya bingung. kirim ulang, Pak. Iya iya Mbak, di gua nggak ada, gue bingung makanya. Padahal gue yang ngasih, kok gue yang nggak ada, ini kacau ini. Kacau Mbak. Sebentar. Production and operation multiple. Oke. Iya ini Mbak, ya ampun sih Mbak. Makasih loh Mbak. Saya hilang ya. Nah, itu boleh Mbak kalau mau ambil produk desain, silahkan. Ya bagaimana sih? Ya satu
company ya, perusahaan atau bisnis itu bisa mendesain produknya. Nah, itu silakan ya kalau mau ambil produk desain, boleh aja. Jadi itu setiap termasuk yang topik-topik yang ada di buku ya, Mbak. Ya, termasuk topik-topik yang ada di buku. Silakan. Oke. Nah, tadi deadline udah ya, guys. Udah, Pak. Nah, kalau begitu sambil saya absen-absen, kita silahkan ada kalau ada yang mau ditanyakan. Ahmad Farhan, ada nggak? Iya. Ahmad ada ya? Agus Salim, Ada. oke. Alfika Larasati, Hadir Pak. oke Mbak. Alia Nazifa, Alia Nazifa, Hadir Pak. oke Mbak. Arni Yusnita Tanjung, Hadir, Pak. yo. Arni setiap mata kuliah gue lemes deh. Clara Suryaningsih Chandra, oke Mbak. Dini Absarini, Dini Absarini, nggak ada ya. Fani Julianti, Fani Julianti, Fani nggak ada Fani. Ferawani, Hadir Pak. oke Mbak. Gabriel Indah Tiara, oh tadi yang izin itu ya. Hartati Sefrianti, Hadir, Pak. oke Mbak. Jonathan Christian Valori, Sambil kerja, Pak. oke oke. M Alfazil Aska, Hadir, Pak. oke Mas. Muhammad Agung Santoso, Hadir, Pak. oke Mas. Muhammad Faiz Asri, Hadir, Pak. oke. Ini kenapa pada lemes-lemes ya kuliah gue ya? Muhammad Ilham Saputra, oke Mas. Muhammad Andika Ramadan, Muhammad Andika Ramadan, nggak ada ya. Nabila Aprilia, Hadir Pak. oke Mbak. Natasha Putri Natali, Natasha Putri, nggak ada ya. Nova Aulia Setiawan, Hadir Pak. oke Mbak. Novia Nurhaliza, Hadir Pak. oke Mbak. Rahmalia Maulida, Sudah keluar, Pak. oh iya ya. Rani Fitrianingsih, Hadir Pak. wih semangat sendiri dia, yang lainnya pada lemes ya. Rania Zahra, Hadir Pak. iya Pak. Ah, itu kemarin udah saya beresin ya Mbak, itu absennya. Oh iya Pak, makasih banyak ya Pak. Ya Maaf sama-sama. sebelumnya. Ya Ya. ya nggak, sama-sama Mbak. Sabrina Audrey, Saya Pak. oke Mbak. Salwa, tadi kenapa Salwa ya? Tadi Salwa chat di ini ya. Sambil, Lagi kerja dia, Pak. hah? Kenapa Mas? Ceritanya dia lagi kerja, Pak. Oh oke oke, thank you thank you. Ya thank you, makasih Mas. Oke yang terakhir Zainal Alin. Hadir Pak. Oke Mas. Ada yang merasa belum dipanggil? Ada yang merasa belum dipanggil? Aman semua?
Ini Dini Absarini ini masih ikutan nggak sih, Mas? Pak hadir Pak, sorry tadi Hah? ditinggal. Saya hadir Pak, saya Dini. Ih, kemarin-kemarin juga nggak ini loh, Mbak. Di absen nggak. Mbaknya masih ini kan, tapi kan masih 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 Pak, kuliah kan? Iya. masih Pak. Tanggung Mbak soalnya. Selesaiin aja dulu. Iya Pak. Iya, hal-hal lain bisa diurus lah belakangan. Kita selesaikan aja dulu yang satu ini. Oke, siapa lagi yang merasa belum dipanggil? Aman sudah? Bahan aman? Nggak ada lagi? Jangan lupa deadline. Deadline kapan tadi? Malah gue yang lupa. Udah gue tutup lagi web WhatsApp webnya. Berapa tadi? 25 Juli. Ah ya, ya. Nanti buat teman-teman yang udah upload, ya nanti kita iniin Mbak. Sorry, bukan kita, teman-teman kasih tahu saya gitu ya. Nah nanti jangan lupa tuh kelompoknya sama NIM ya. Nomor induk mahasiswanya dicantumin juga ya. Ya, biar jelas nanti siapa siapanya. Nah, yang kelompok udah ada yang terbentuk sekarang apa belum? Udah ada yang punya kelompok? Kelompoknya gimana? Udah ada yang terbentuk belum? Belum nih. Belum ada Sudah yang. Pak. Oh, udah ya. Oke, oke. Belum. Oke. Pokoknya ya yang penting kalau saya mah ya kerjaan dibagi aja. Yang pertama, yang kedua jangan ada free riders ya. Ya, penumpang gelap. Istilah free riders itu penumpang gelap itu dipakai di ilmu ekonomi dan manajemen. Ya, kerja kagak dapat gaji. Ah, apa tuh? Gabut namanya. Ya gitu ya. Kerja kagak, nilai dapat. Waduh, nggak mau tuh gua tuh kayak begitu. Laporin aja kalau nggak mau kerja, nggak mau dibagi tugas, laporin ke gua siapa anaknya. Ya, Pak, saya mau nanya Pak, iya, iya Bu, silakan Mas. Mumpung kita itu masih, kalau Hah? Kenapa? kan deadline tanggal 25 Juli, deadline tanggal 25 Juli Pak. Ya. Kalau sambil kerja, ya, Kenapa? Kalau sambil kerja kenapa? Gimana? kan kan deadline Bapak kan tanggal 25 Juli. Iya, Itu iya, kalau iya, iya. sambil kerja gimana ya Pak? Soalnya kan Oh, kerjanya juga dari Senin sampai Sabtu gitu. oh iya itu makanya Mas gue bilang. Jadi kalau dosen lain itu production and operation tuh dia satu paket gitu loh Mas. Jadi mulai dari awal produksi sampai akhir gua enggak. Lu pilih aja mana yang enak gitu loh di hati lo. Ah gua kayaknya lebih enak queuing nih, antrian nih. Kenapa? Di dekat rumah gua ada ini, ada Alfamart. Kepala tokonya gua kenal, lah kan gampang Mas. Itu loh maksud gua. Silakan cari atau di kantor Anda gitu, silakan. Ya, kerjanya di mana Mas? Oh, maaf Kerjanya di Pak, mana? kalau ngerjain yang queuing doang boleh Pak? Iya kan dari awal gue bilang begitu, dipilih aja topiknya, Mas. Mau yang Oh, mana? Iya. Lu gila, lu mau ngerjain production dari awal. Buset, nggak mungkin, Mas. Ini kan cuma 2 SKS. Rumusnya SKS gimana? Satu SKS 50 menit. Kalau 2 SKS cuma 100 menit kan? Maksudnya 100 menit itu apa? 100 menit di dalam kelas, 100 menit di luar kelas. Nggak mungkin bisa ngerjain, Mas. Production and operation hanya dengan 100 menit per pertemuan. Gila kali. Emang tolol ini orang-orang ini. Makanya gue bilang tadi, kalau gue jadi kaprodinya, gue jadi kampusnya, gue ngelawan ke Dikti gitu. Kalau disuruh kumpulin sekarang mata lu, lalu aja kasih gua dadakan. Masa gua harus ngepres mahasiswa gua nggak mau. Gitu. Pokoknya 1 semester ini gua mau sosialisasi dulu ke mahasiswa. Semester besok baru kita terapin. Kalau gua begitu orangnya. Salah pemerintah juga diiyain juga. Apaan sih tuh orang-orang?
Ini sebenarnya teknik kuno nih Mas. Ya. Jadi PBL kan cerita ya kemarin ya. Ini pertama kali di Indonesia itu yang nerapin itu namanya Universitas Prasetya Mulia. Kalau ada yang pernah dengar. Pernah dengar nggak? Ada yang pernah? Prasmul, Prasmul. Ada yang pernah dengar Prasmul nggak? Benar. Nah, kalau Anda main ke Jakarta Selatan, ke Simatupang tuh, Jalan Simatupang tuh ada universitas namanya Prasetya Mulia tuh Mbak, Mas. Dia nerapin ini sekitar tahun mulai awal 2006 atau 2008 saya lupa deh. Antara itulah dia gitu. Prasetya Mulia nerapin ini untuk skripsi, Mas, atau tesis. Lah, kok Bapak tahu lah kan gue pelaku. Ya, itu gitu loh. Yang gua nggak paham kenapa tiba-tiba belakangan ini jadi viral gitu. PBL ini. Nah, misalkan contoh bisnisnya apa nih? Ya, bisnisnya adalah peternakan pecel lele, pecel kok peternakan, peternakan lele gitu ya. Nah, mulai dari setting lokasi, oh iya, gua belum tuh kan, ini kan banyak Mbak, Mas, bahan-bahannya. Kita bisa ngitung Mas, ya lokasi yang cocok tuh di mana ada kriteria dan hitungannya tuh. Ya, bagaimana menentukan factory location. Nah, mulai dari nentuin itu di mana kita mau taruh itu lele-lele sampai lelenya dari bibit sampai kita ekspor, Mas. Nah, itu tesis, skripsi gitu loh. Nah, ini enggak di setiap mata kuliah yang menurut gua enggak make sense. Enggak semua mata kuliah bisa diproyekin. Contoh, shipping and custom. Shipping and custom kan ngomongin maskapai pelayaran, Mbak. Terus diproyekin, lo harus bikin maskapai pelayaran gitu. Enggak ada otaknya yang bikin. Iya kan? Yang nyuruh nggak ada otaknya, Mbak. Jadi nggak semua mata kuliah itu bisa diproyekin. Tapi kalau gabungan mata kuliah, contoh misalkan lo dapat akuntansi, dapat manajemen keuangan, dapat manajemen investasi gitu ya. Nah, 3 mata kuliah ini satu proyek. Make sense jadinya gitu loh. Makanya gue bilang aneh gitu. Gue lawan buktinya. Ngapain mau nyusahin mahasiswa aja dulu. Dulu profesor gua nggak pakai begini-begini ya. Buku aja dia nggak. Saya nggak pakai buku ya. Kalian mau absen syukur nggak ya udah gitu. Coba tuh. Sakti-sakti tuh mahasiswanya tuh. Nah, ini makin lama kita tuh makin dipusingin sama hal-hal yang administratif gitu, Mas. Ini kan administratif ini kayak begini. Dicatat ya kan? Ya, awalnya dicatat, tengahnya setiap aktivitas dicatat. Kok itu yang dipusingin? Idenya, Mas, yang dipusingin itu idenya. Kenapa iPhone ya atau Apple itu punya ide produk seperti itu yang harus dipusingin. Malah administratif. Kesel gue asli gue. Kaprodinya iya-iya aja lagi. On. Akhirnya tuh banyak dosen-dosen tuh. Itu kakak tingkat itu pada ngeluh ke gue. Sampai PPT presentasi harusnya buat dosen. Mahasiswa yang kerjain. Coba Mbak. Keterlaluan gak tuh? Karena dosennya diuber-uber sama kaprodi. Gue mau bodo amat. Terserah lah. Lo mau kasih gue ngajar lagi, syukur enggak ya udah. Akibat ketololan lo ya, bukannya gue gitu. Kalau gue sih begitu. Terserah kalau gue. Nggak mau gue ikutin orang tolol. Kesel Mbak, Mas gue gitu. Kok jadi kita diuber? Nanti dulu dong. Kalau mau main kayak begini dari awal dong Om. Ya dong, yang fair dong. Fair play dong, ya kan? Kalau di sepak bola kan fair play tuh. Fair play dong. Kalau lo mau main kayak beginian, disosialisasikan dulu, briefing dulu dosennya di awal sebelum semester. Coba. Iya, begitu masuk semester, anak-anak, yoelah anak-anak, SD kali lu pada ya. Guys, ya kan, mohon maaf, ini mata kuliah masuk ke dalam program Project Based Learning. Nanti di akhir semester, Anda akan diharapkan bisa ini. Kan gitu, enak ya. Nah, teman-teman mahasiswa juga tahu. Berarti di setiap pertemuan harus ada 100 menit yang dialokasikan untuk bikin video gitu kan ya. Moto aktivitasnya kan gitu ya.
Jadi nggak dikejar-kejar anjing begini belajarnya. Kita kan dikejar-kejar anjing, Mas. Ngos-ngosan lo pada. Iya nggak sih? Iya, udah. Iya itu loh maksud gua gitu. Ini yang gua nggak setuju sama otak-otakannya. Ya makanya kita nggak bakal pinter, Mas. Indonesia sampai kapanpun akan tolol terus begini masalahnya. Yang buat kebijakan goblok, ya. Yang mengimplementasikan kebijakannya hoong aja karena takut, gitu loh. Nih, gue yakin nih orang-orang ini waktu 98 nggak demo nih, makanya takutan jadi lawan aja kenapa sih? Ya, cuman kan lawan kan nggak perlu nyambit juga, ya kan? Ya kan bisa dengan argumentasi. Kami dari Politeknik LP3I gitu kan ya, Jakarta, ya menolak jika pada semester ini harus kan gitu, bikin surat terbuka. Kalau gue begitu, lawan aja bikin surat terbuka ke kementerian biar Prabowo tahu menterinya tolol gitu loh. Ini nih yang kayak begini-begini nih mentalitas yang kayak gini gue paling sebel mas. Jadi cuma nyelamatin pantatnya sendiri aja. Yang penting bangku kekuasaan gue aman, terserah mahasiswa mau menderita apa enggak. Gue nggak suka nih yang kayak begini-begini nih. Yang penting gue di mata dikti, di mata kampus bagus gitu kan. Mahasiswa menderita mah urusan mahasiswa. Itu yang gue nggak suka mas. Capek-capek gue dari 98 demo mas. Berdarah-darah. Kalau kayak begini lagi mah biarin aja Soeharto sama cucu-cucu yang berkuasa. Ngapain capek? Nyawa loh itu 98 itu. Capek mas. Yang dikorbanin nyawa loh itu mas. Ini kalau kayak begini juga berarti kan mentalitas sih, bukan penguasanya dong. Iya gak? Penguasa tahu mentalitasnya kayak begini, makanya dibikin sistem yang kayak begitu nyedot mas. Coba lo lawan, males juga penguasanya. Iya nggak sih? Coba deh lo pikir dari lubuk hati lo yang paling dalam, gak usah pakai otak, pakai hati aja sekarang. Bener nggak omongan gue? Itu. Kenapa kampusnya nggak berani ngelawan? Takut. Izinnya dicabut kan gitu ya. Lu ngelawannya gimana? Kalau lu ngelawannya nyambit, dia cabut izinnya gitu. Ini kalau ngelawannya pakai argumentasi, rapi, pakai laporan, pakai data, pakai logika nggak mungkin dong. Bikin surat terbuka dari Sabang sampai Merauke tahu semua mahasiswa aja turun ntar belain kita pasti yakin gue. Diktinya macam-macam turun mas dari Sabang sampai Merauke belain kita. Kenapa? Wih pinter nih kampus, ya kan? Hebat nih kaprodinya, hebat nih direkturnya. Ngerti dia kondisi, ngerti dia fakta, ngerti dia logika. Gitu loh maksud gue. Ngapain takut? Nah, tapi kan enggak diikutin supaya apa? Supaya jabatannya tetap dia yang pegang. Kan gitu ya? Ya kan? Ya enggak? Kaprodi tetap jadi kaprodi, direktur tetap jadi direktur gitu, Mbak, Mas. Nggak berani memang. Ya begitu. Bangsa ini begitu. Biar lo tahu. Nah, gua nggak tahu deh lo ini jenis yang mana gitu. Jenis yang berani mati apa jenis yang nyelamatin pantat ya kan? Nggak tahu deh mentalitas lo ya kayak gimana tuh. Hah? Kalau gue mah gue lawan jadi kaprodi jadi direktur tolol ini mah. Itu ada kewajiban mbak untuk dosen namanya BKD beban kerja dosen. Enggak gue lakuin sampai sekarang. Itu dari dikti loh untuk dosen. Bodoh amat. Ya silahkan gue nggak mau dipakai jadi dosen atau diakui sebagai dosen di situ nggak masalah gue. Kenapa? Karena kebijakan tolol gue mau ikutin gitu loh. PA, masa orang PA kita ikutin? Ya lu lah cobalah di tongkrongan ada yang PA, masa lu ikutin? Ya lu lah kembali ke lu lah, cobalah. Gampang aja, nggak usah disusah-susahin itu mah, emang udah susah gitu loh mbak. Nah, ini makanya gue nggak setuju nih sama PBL yang kayak begini nih. Bayangin masa lu harus yang bener aja. Gue sampai debat sama AI mbak. AI-nya menangin gue coba debat gue tes nih sama AI salah apa enggak nih gue debat sama AI